Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi anzala minas samaa'i ma'an lakum minhu syarabun wa minhu syajarun fihi tusimun yumbitu lakum bihi zar'a waz-zaituna wan-nakhil wal-a'nab wa min kulli samarat inna fi dzalika laayatan liqaumin yatafakkarun wa sakhkhara lakumul laila wan nahara wasyamsa wal qamar wan nujumu musakharatun bi amrihi inna fi dzalika laayatin liqaumin ya'qilun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah walau karihal kafirun. Allahumma fasalli ala Muhammadin nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ila yaumi yub'asun. Amma ba'du fa ya ibadallah usikum bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Qala ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Sidang Jumat rahimakumullah, kita telah menyepakati dan harus menyetujui bahwa teladan hidup itu adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Walaqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah liman kana yarjullah wal yaumal akhir wa dzakarallaha katsira. Sungguh telah ada di dalam pribadi Rasul itu teladan yang baik bagi orang yang mengharap ridha dan rahmat Allah serta dzikir kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebanyak-banyaknya. Sidang Jumat rahimakumullah, ternyata ada cara meneladani Rasul itu justru harus berbeda dengan Rasul. Tidak boleh sama. Jadi di samping tadi dikatakan uswatun hasanah, Rasul sallallahu alaihi wasallam itu contoh dan teladan baik bagi kita, tapi justru meneladaninya kita harus berbeda dengan Rasul. Kenapa harus berbeda dengan Rasul? Begitulah petunjuk Al-Quran dan Sunnah Rasul. Apa contohnya? Abu Hurairah meriwayatkan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, iyyakum wal wisal. Jauhilah oleh kalian wisal. Marraten, sampai 2 kali Rasul bersabda, iyyakum wal wisal, iyyakum wal wisal. Jauhilah olehmu wisal. Jauhilah olehmu wisal. Apa itu ya Rasulullah wisal? Dan wisal itu dipahami saum tanpa buka. Maka kila dipertanyakan kepada Rasul, innaka tuwasilu, tapi engkau berwisal, sering saum tanpa buka. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam menjawab, inni ubitu imuni rabbi wa yaskini faqlafu minal amal ma tutiqun. Aku ini lain karena makan dan minum ketika aku dalam keadaan tidak kelihatan oleh kalian. Jadi Rasul sallallahu alaihi wasallam sering bisol, sering tidak berbuka saum, tapi meneladani Rasul kita tidak boleh saum tanpa buka. Begitu maghrib tiba,
adzan maghrib terdengar, terbenam matahari, maka kita wajib untuk berbuka dan tidak boleh menahan diri. Nah, ini salah satu contoh meneladani Rasul, tapi tidak boleh sama dengan Rasul, justru harus berbeda. Kemudian contoh yang kedua, istri Rasul ketika tahun ke-7 Hijriah itu jumlahnya 9, karena yang lainnya sudah wafat. Sehingga ada syair mengatakan antis wis niswatin wafatul Mustafa khuyirna fahtarnan nabi al Mustafa. 9 istri ketika Rasulullah SAW wafat, yaitu sejak tahun ke-7 Hijriah. Dan ketika Rasulullah wafat pun masih 9 istrinya, yaitu Aisyah, Hafsah, Saudah, Sofia, Maimunah, Romlah, Hindun, Zainab, dan Juwairiyah. Yang semua itu lil mukminin ummahat mardiyah. Ketika ditinggal wafat oleh Rasul menjadi ibu setiap mukmin, sehingga tidak boleh menikahinya. Karena janda Rasul itu sebagai ibu bagi orang-orang mukmin. Nah, sidang Jumat rahimakumullah, kita tidak boleh sama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga diriwayatkan oleh Ibnu Amr, Gailan itu istrinya 10. Ketika turun surat An-Nisa, dipanggil oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, ceraikan 6, tinggalkan 4. Kemudian istri-istri sahabat yang lain pun ada yang 8, ada yang 9, ada juga yang 10, ada juga yang jumlahnya lebih dari 4. Maka oleh Rasulullah SAW dipanggil. Sisa dari 4 itu harus dicerai, dan hanya 4 boleh menikah para sahabat itu, dan berlaku di kalangan orang-orang mukmin sampai hari kiamat. Jadi meneladani Rasul, jumlah istri tidak boleh sama dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian contoh yang ketiga, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diperbolehkan menerima hibah seorang perempuan. Jadi kalau ada seorang perempuan menghadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, umpamanya Laila binti Khotim, Ummu Hani bin Abi Thalib, Ummu Shureh, Haulah, Maimunah, Zainab binti Huzaimah menghadap Rasul menghibahkan diri, maka Rasul boleh menerima hibah istri itu dan boleh dinikah tanpa mahar, tanpa mas kawin, dan dinikah oleh Rasul tanpa wali kalau dia menghibahkan diri. Maka para istri yang menghadap Rasulullah SAW seperti yang saya sebut tadi, ada yang diterima oleh Rasulullah sebagai istrinya, seperti Zainab binti Huzaimah, tapi ada juga yang menolak, seperti Ummu Hani ditolak oleh Rasulullah SAW menghibahkan diri, atau Ummu Shureh, tapi dinikahkan kepada wanita lain oleh Rasul, karena saat itu Rasulullah SAW menjadi wali wanita yang menghibahkan diri kepada Rasul, sehingga Rasulullah SAW punya wewenang untuk menikahkan perempuan tersebut kepada siapapun yang ia kehendaki, kepada laki-laki siapapun yang melamar kepada Rasul, maka Rasul otomatis menjadi wali. Tetapi kita tidak boleh menerima. Jadi kalau ada wanita yang menghibahkan diri kepada kita dan kita mau menikahinya, tetap saja kita harus minta izin kepada wali, atau harus dinikahkan oleh wali.
la nikaha illa biwaliyin. Tidak sah nikah tanpa wali. Bagaimana kalau tidak punya wali? Was-sultan waliyu man la waliyalah. Maka sultan yang berhak jadi wali. Jadi tetap bagi kita tidak boleh menyamai Rasul menerima seorang perempuan langsung menghibahkan diri dan langsung dinikah. Kita tidak boleh. Kan Rasulullah SAW menerima, itu ditegaskan di dalam Al-Quran, wamra'ah mu'minah in wahabat nafsaha lin nabi in aradan nabi ayyastankihaha khalisatan laka min dunil mu'minin. Dan dihalalkan bagi wanita yang menghibahkan dirinya kepada Rasul, jika Rasul hendak menikahinya langsung dinikah tanpa wali, tanpa mahar, atau Rasulullah menikahkan kepada siapapun. Tapi itu ditandaskan di dalam ayatnya, khalisatan laka min dunil mu'minin. Itu khusus hanya berlaku bagi engkau Rasul, dan tidak berlaku bagi orang-orang mukmin. Sidang Jumat rahimakumullah, tadi saya tegaskan kita harus meneladani Rasul. Jadi meneladani Rasul itu harus sesuai dengan petunjuknya, harus sesuai dengan isyarat Al-Quran, harus sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ada yang meniru persis apa yang ia perbuat, ada yang meniru apa yang dilihat oleh sahabat, seperti sholat, shollu kama ra'aitumuni usolli, sholatlah kalian seperti yang kalian lihat ketika aku sholat. Jadi Rasul tidak memerintah sholatlah seperti aku sholat. Jadi tidak meniru langsung apa yang diperbuat oleh Rasul, tapi seperti yang dilihat oleh para sahabat. Bagaimana kita tidak boleh meniru persis seperti apa yang dilakukan oleh Rasul? Al-Mughirah bin Syu'bah yang wafat tahun 18 Hijriah pernah melihat Rasul sholat malamnya hingga bengkak kakinya. Maka ketika selesai sholat, Rasul ditanya oleh Al-Mughirah, ya Rasulullah, kenapa engkau sholat sampai bengkak kaki? Bukankah engkau telah mendapat ampunan dari Allah, baik yang sudah dilakukan maupun yang belum dilakukan? Rasul menjawab, apakah aku tidak menginginkan sebagai hamba yang bersyukur? Nah, Rasulullah SAW melaksanakan sholat sampai bengkak kakinya, sampai merepot. Apakah kita mesti meniru Rasul sampai bengkak? Ibnu Amr bin As pernah kepergok Rasulullah SAW. Dia sedang sholat terus menerus setiap malam, sehingga kakinya agak bengkak, dan saum terus menerus di siang hari. Maka langsung Rasulullah SAW menegur, wahai sahabatku, kenapa engkau lakukan seperti itu? Kata Ibnu Amr bin As, ya Rasulullah, saya sudah bernadar akan sholat terus menerus tiap malam dan akan saum tiap hari. Rasulullah SAW menjawab, fala tab'al, jangan engkau lakukan hal itu. Jadi jangan meniru Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, sholatnya sampai babaruhan, sampai repot, sampai bengkak kaki. Jangan engkau lakukan seperti itu. Kata Rasulullah, fa inna li jasadika haqqa, jasadmu punya hak, harus diurus jasad, jangan sampai sakit. Istrimu punya hak, harus engkau gauli, harus kau penuhi kewajiban-kewajibannya. Dan para tamu pun kalau datang kepadamu punya hak, harus engkau terima.
6. Warkud, sholli warkud, salatlah kamu dan tidurlah. Sum wa aftir, saumlah kamu dan berbukalah, jangan saum tiap hari. Kata Rasulullah SAW, kalau mau saum yang paling afdal, saumlah setiap bulan itu 3 hari. Dan itu asyri amsalihah, bagaikan 10 kali, sehingga sama derajatnya dengan seumur-umur kalau saum 3 hari dalam 1 bulan. Sahabat itu bertanya, ya Rasulullah, kalau hanya 3 hari saya masih kuat. Maka Rasulullah SAW menedaskan, kalau mau saum banyak, saumlah sehari, bukalah 2 hari. Maksudnya Senin dan Kamis. Ya Rasulullah, saya masih mampu lebih dari itu. Maka Rasul bersabda, sum yauman wa aftir yauman, saumlah sehari dan bukalah sehari. Kata beliau, ya Rasulullah, apakah masih lebih dari itu? Kata Rasulullah, tidak ada lagi. Saum melebihi saum Nabi Daud, itu adalah yang paling banyak. Maka kata sahabat, saya mengambil rukhsah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi jelas sidang Jumat rahimakumullah, meneladani Rasul itu harus sesuai dengan petunjuknya. Ghafarallahu li walakum walhamdulillah rabbil alamin. Alhamdulillah wa kafa, wassalatu wassalamu ala nabil mustafa wa ala ahli sidqi wal wafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Qala ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faya ibadallah, usikum bitaqwallah, fa innal jannata uiddat liman ittaqah. Sidang Jumat rahimakumullah, ada beberapa ibrah yang patut kita ambil dari apa yang saya sampaikan dalam khutbah yang pertama. Pertama, berteladan pada Rasul itu merupakan kewajiban. Kedua, caranya mesti sesuai dengan petunjuk Rasul. Ketiga, ada yang mesti sesuai dengan yang dilakukan beliau, ada pula sesuai dengan kemampuan. Keempat, ada yang mesti berbeda dengan yang dilakukan oleh Rasul, kalau Rasul memerintah kepada kita untuk berbeda. Bahkan dalam kesempatan ada yang harus kita lakukan melebihi Rasul, yaitu di dalam bidang ilmu pengetahuan. Pada suatu saat, kata Anas bin Malik dan Aisyah, Rasulullah pernah melewati tukang kebun. Dan oleh Rasulullah mendengar suara di atas pohon kurma. Rasul bertanya, apa itu? Maka sahabat menjawab, ya Rasulullah, itu adalah yang mengawinkan korma. Kemudian oleh Rasul, cobalah tidak kamu kawinkan. Pada suatu saat dia tidak mengawinkannya, dan ternyata kormatnya tidak baik. Maka Rasul datang, kenapa, bagaimana kormamu? Ya Rasulullah, jelek sesuai dengan petunjukmu. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, antum a'lamu bi umuri dunyakum, kamu harus lebih tahu di dalam ilmu urusan duniawi. Meniru Rasulnya harus memiliki ilmu dalam bidang keduniaan, dalam bidang tanaman, dalam bidang yang berkaitan langsung dengan urusan dunia, harus lebih dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka imanan kamila wa ilman nafi'a wa rizqan halalan tayyiban wasi'an bighairi hisab. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah
wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Aqimis shalah.